pertama di bulan Januari 2025. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustaz namanya lupa tuh Mujahid. Padahal di belakangnya ya, tinggal tepuk aja gitu. Siapa namanya gitu. Malu kali ya, gugup kali. 2025. Al-Mukarram Mujahid Nur Islam sudah tidak asing lagi ya di kita, selalu memberikan materi tematik ya, kajian tematik. Kadang beliau di Al-Fitrah di tetangga saya. Di Al-Fitrah hari apa sih? Sabtu kedua sama Ahad keempat. Sabtu kedua keempat. Bapak-bapak bila ingin mengikuti kembali setelah di Bawah Jannah, kalau Fitrah dekat ada. Hari ini temanya adalah 5 perkara yang merupakan fitrah manusia, menjaga kebersihan dan kesucian diri. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai selesai dan mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tinggal nengok aja ya, seluruh di sini ada berapa nanti. Saya mau ngasih waktu nggak kepada jamaah yang ingin bertanya gitu. Kita boleh. Bapak-bapak dalam materi ini silakan untuk memperhatikannya, mendengarkannya. Barangkali ada yang ditanyakan kepada Ustaz Mujahid, persilahkan. Kita berdoa, Rabbi zidna ilman warzuqna rahman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini adalah 5 perkara yang merupakan fitrah manusia, yang mana tujuannya adalah menjaga kebersihan dan kesucian diri. Fitrah itu apa ya? Fitrah itu yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Rasulullah SAW menyatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu terlahir dengan fitrahnya. Apa fitrahnya? Fitrahnya itu bersih, suci, ya, bersih secara akidah, suci, ya, jiwa dan raganya. Karena setiap bayi itu mereka diambil sumpahnya ketika mereka masih di dalam rahim ibu mereka. Allah menyatakan, alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Jadi sumpah itu diambil oleh Allah. Dan disebutkan dalam surat Al-A'raf, ya, Allah menyatakan
rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Maka para calon jabang bayi menjawab, qalu bala syahidna. Ya, kami menyaksikan bahwa Engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Maka begitu lahir, dia terlahir dengan fitrahnya, yakni akidah yang lurus, akidah yang tauhid, dan bersih jiwa dan raganya. Maka kemudian setiap bayi yang lahir terlahir dengan fitrahnya. Fa'abawahu yuhawwidani, maka orang tuanya lah nanti yang menjadikan dia sebagai Yahudi, au yunafsiranihi, atau menjadikannya sebagai Nasrani, au yumajisani, au menjadikannya sebagai Majusi. Begitu lahir, ada fitrah yang harus dilakukan oleh manusia, dan khususnya bagi manusia-manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan khamsun minal fitrah, ya, khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara yang merupakan fitrahnya manusia. Fitrah itu sesuatu yang memang harus dilakukan, ya. Yang pertama al-khitan, bersunat atau berkhitan, ya. Wal istihdan, mencukur bulu kemaluan, ya. Wa taqlimil adfar, memotong kuku. Kemudian wanatfil ibid, mencabut bulu ketiak, ya. Wa qasyus syarib, dan mencukur kumis. Jadi sunnahnya adalah kumis ditipiskan, jenggot dipelihara. Tapi sekali lagi ini fitrah, bukan sebuah kewajiban, fitrahnya begitu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Khamsun minal fitrah. Yang pertama adalah al-khitan, ya, al-khitan. Jadi bersunat. Sebenarnya sunat ini bukan hanya orang Islam aja yang diperintahkan, Pak. Bahkan sekarang WHO, Badan Kesehatan Dunia, itu menganjurkan semua laki-laki kalau perlu berhitan, ya, berhitan. Kenapa? Karena ternyata itu menjaga kesehatan secara klinis, ya, secara penelitian. Makanya WHO memerintahkan kalau perlu semuanya berhitan. Walaupun ada yang nggak berhitan. Kalau nggak berhitan ada kupluknya, Pak, ya, ada kupluknya kalau nggak berhitan, ya. Nah, jadi al-khitan. Maka seorang muslim itu diperintahkan untuk berkhitan. Bahkan dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 21 disebutkan bahwa Yesus pun disunat, Pak, ya. Yesus itu juga disunat dalam Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi diperintahkan untuk berkhitan. Kalau Yesus itu dikhitan di hari ke-8, ya. Kalau Rasulullah SAW dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Nabi itu disunat di usia 7 hari. Jadi di usia 7 hari oleh kakeknya, oleh Abdul Muttalib. Nabi itu disunat di usia 7 hari. Jadi baru 7 hari lahir. Dan itu memang kebiasaan bangsa Arab gitu. Usia 7 hari disunat. Karena bayi itu apa ya, lebih istilahnya tahan sakit lah gitu. Kalaupun ini nangisnya nggak terlalu dan cepat sembuh, ya, bayi itu cepat sembuh, cepat kering dan sebagainya. Tapi kalau kita kan nyunatin anak udah kelas 6 SD, Pak, baru mau disunat kabur dia,
dokternya nanya, mana anaknya? Pak dicari dulu Pak, ya. Dicari dulu. Kalau untuk usia 7 hari kan ya. Tapi memang kebiasaan bangsa Arab itu memang disunatkan di hari ke-7. Walaupun ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi itu disunat dari sejak lahir, tapi kurang kuat periwayatannya. Yang lebih kuat adalah bahwa kakeknya menyunatkan Rasulullah itu di hari ke-7. Ya, kemudian dibuatlah makan-makan yang kemudian menjadi cikal bakal akikah. Ya, menjadi cikal bakal akikah. Nah, kemudian mengenai sunat ini disebutkan dalam surat Al-Fat, ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat, ya, yaitu perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Nah, Ibrahim diantaranya itu diuji dengan perintah dan larangan. Perintahnya ini, larangannya ini. Nah, di antara salah satu perintahnya itu adalah berkhitan. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Nabi Ibrahim itu dikhitannya di usia 80 tahun. Ya, 80 tahun. Kalau di sini mau aki-aki 20 tahun, Pak, ya. Cuman kan Nabi Ibrahim itu usianya panjang. Ya, di atas 100 tahun gitu. Sehingga 80 tahun itu mungkin masih muda kayaknya, masih muda. Maka beliau dihitan dengan menggunakan kampak, ya, dengan menggunakan kampak. Tapi kalau dalam beberapa riwayat semua para nabi itu berkhitan. Semua para nabi berkhitan, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Menurut tafsir Ibnu Abbas, khitan termasuk ujian kepada Nabi Ibrahim. Dan ujian ke atas Nabi adalah dalam hal-hal yang wajib. Ya. Jadi khitan itu kalau untuk anak laki-laki hukumnya wajib. Kalau untuk anak perempuan hukumnya mubah saja. Ya, hukumnya mubah, boleh-boleh aja. Karena anak perempuan itu hadis-hadis tentang khitan untuk anak perempuan yang pernah saya baca itu ada 4 hadis, tapi 4-4-nya lemah kalau berdiri sendiri. Jadi 4-4-nya kalau berdiri sendiri lemah. Tapi kalau digabungkan ya menjadi hasan bigoibi, menjadi baik karena didukung oleh hadis yang lain. Tapi untuk anak perempuan hadisnya cuma menyatakan khafidi wala tadhaki. Potonglah ujungnya sedikit, jangan dihabiskan. Cuman yang ngerti ini kayaknya bidan aja kayaknya. Bidan kalau kita nggak ngerti gitu ya. Cuman anak perempuan boleh dikhitan, boleh enggak. Tapi untuk anak laki-laki sifatnya wajib. Ya, sifatnya wajib. Nah, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ya. Jadi kemudian Nabi diperintahkan ikutilah millah Ibrahim, agama Ibrahim. Salah satunya apa? Khitan tadi. Ya, salah satunya adalah khitan. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfah, khitan termasuk dalam ajaran Ibrahim yang wajib diikuti, sehingga ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Jadi khitan termasuk yang dilakukan oleh anak keturunan Ibrahim, baik dari Ishak maupun dari Ismail. Ya. Nah, makanya kemudian menjadi sebuah kebiasaan bangsa Arab. Jadi orang-orang Arab ini ada 8 kebiasaan bangsa Arab, di mana mereka mengadakan pesta atau tasyakuran. Ya. Yang 2 itu disunahkan, yang 6 itu mubah. Yang 2 yang disunahkan adalah walimah, walimatul urus. Walimatul urus dia apa? Persepsi pernikahan, resepsi pernikahan. Jadi kalau nikah disunahkan undang orang-orang untuk diajak makan-makan. Kalau nikah, kalau diem-diem biasanya dikasih riba. Ya.
atau kedua atau ketiga. Nah, tapi disunahkan tuh makan-makan rame-rame. Ya, ini disunahkan. Yang kedua akikoh. Akikoh ini disunahkan, undang orang untuk diajak makan-makan. Kemudian ini yang dua yang disunahkan. Yang enam ini mubah. Yang enam mubah. Yang pertama, orang Arab itu mengadakan makan-makan kalau mereka pindah rumah. Jadi kalau pindah rumah, mereka makan-makan. Undang tetangga, diajak makan-makan, sekalian perkenalan. Tapi sekali lagi hukumnya mubah. Mubah itu boleh-boleh aja. Bukan sunnah, bukan wajib, hanya mubah. Kalau ada orang pindah rumah, nggak undang-undang, nggak makan-makan, ojo dibaibu. Aja jangan diomongin. Pindah rumah, orang mangan-mangan, biarin aja. Ya. Yang kedua, orang Arab mengajak orang-orang untuk diajak makan-makan di rumahnya kalau mereka mengkhitankan anak lakinya. Jadi kalau anak-anak lakinya itu berkhitan, mereka diundang ya untuk makan-makan. Ya, tapi sekali lagi ini mubah. Kalau ada orang sunat langsung datang ke dokter terus pulang ke rumah nggak ada acara apa-apa, ya orang pokok. Jangan diomongin. Mau ngadain acara monggo, nggak ada juga nggak apa-apa. Karena ada orang sunat aja pulang aja nggak apa-apa. Ya. Cuma kalau di kampung saya kadang sampai 3 hari pak, jedar-jedur pak, itunya salonnya itu pak, sampai nggak bisa tidur kadangnya. Ya, jangan sampai 3 hari juga, sehari aja cukup lah, ya sehari cukup. Jadi yang pertama pindah rumah, yang kedua khitan. Yang ketiga, orang Arab itu mengundang orang-orang untuk diajak makan-makan kalau mereka mau bepergian jauh. Kalau mereka mau bepergian jauh. Ya. Nah ini menurut Ibnu Qayyim dan menurut Imam An-Nawawi. Ya. Kalau mau bepergian jauh baru mereka itu mengundang orang untuk diajak makan-makan. Atau pulang dari bepergian jauh. Makanya kemudian kita ada istilah apa? Walimatus safar. Kalau orang mau berangkat haji, mau umroh, suka ngundang itu orang diajak makan-makan, sekalian saling mendoakan, saling berwasiat, saling berpesan. Tapi kalau ada orang mau berangkat haji, berangkat aja, pulang aja, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kemudian berikutnya, orang Arab mengundang tetangga untuk diajak makan-makan kalau anak perempuannya nggak jadi bercerai, ya gonjang-ganjing nih kelihatannya mau bercerai, terus nggak jadi bercerai, itu tetangga diundang untuk makan-makan. Alhamdulillah anak saya nggak jadi bercerai. Kalau di sini cerai malah senang pak. Alhamdulillah gue udah jadi jendes begitu pak. Ya, temennya ditraktir semua ya. Jadi kalau nggak jadi bercerai, mereka mengadakan tasyakuran. Kemudian berikutnya, yang kelima, orang Arab itu mengadakan makan-makan kalau mereka mendapatkan nikmat dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ada perparisan, tiba-tiba ada nikmat. Ya, kalau bahasa kita ini anaknya lulus kuliah, anaknya tiba-tiba naik jabatan, atau ya begitulah. Syukuran lah gitu. Nah, makanya diantaranya kan khatam Quran orang syukuran karena alhamdulillah anak saya sudah menghatamkan Al-Quran. Dulu di kampung kita pak, kalau kita ngaji nih khatam 30 juz, mangan-mangan pak, ya makan-makan, ayo deh sebagai tanda syukur. Ya gak apa-apa karena ini hukumnya mubah. Ya. Dan yang terakhir yang keenam, orang Arab itu mengajak tetangga untuk diajak makan-makan kalau mereka kedatangan tamu istimewa. Ya Pak Lurah datang, atau mungkin anaknya yang ada dari mana kerja di Amerika misalnya, atau kerja di luar negeri terus lagi datang, nah itu tetangga diajak makan-makan. Atau kedatangan gubernur atau kedatangan presiden, maka diajak makan-makan. Pokoknya orang yang dianggap penting maka dia akan mengajak orang-orang. Nah, ini. Kemudian mengenai khitan ini dari Usain bin Kulaib, dari ayahnya, dari datuknya,
bahwa dia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Usaid bin Kulaib, ya, dari ayahnya dan datuknya, bahwa Usaid ini datang menyatakan aku telah memeluk Islam. Maka Nabi bersabda, buanglah darimu rambut-rambut kekufuran dan berkhitanlah. Ya. Jadi Nabi perintahkan dia baru masuk Islam nih. Maka Nabi perintahkan, buanglah darimu rambut-rambut kekufuran. Nabi memerintahkan dia untuk cukur rambut, terus membersihkan rambut bawahnya. Ya, karena mohon maaf, kadang kan ada orang yang ya membiarkan bulu bawahnya sampai panjang gitu Pak ya. Dalam Islam suruh dicukur. Ya, suruh itu, tapi ya jangan dibotakin juga ya. Dibotakin ntar kayak burung emprit kan, ya. Ya pokoknya gitulah. Dan berkhitanlah kata Nabi, bersunatlah. Jadi kalau masuk Islam, salah satu yang harus dipenuhi khitan, ya, yang harus dipenuhi khitan. Tapi Ustaz, saya sudah umur 60 tahun, ya tetap berkhitan. Kalau belum berkhitan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah walaupun bukan Muslim, banyak orang-orang yang sudah berkhitan. Karena memang WHO sendiri itu memerintahkan, ya, agar orang-orang itu berkhitan. Nah, hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan oleh Syekh Nasruddin Albani. Nah, kemudian dari Imam Az-Zuhri bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa masuk Islam maka berkhitanlah walaupun sudah dewasa. Ya, jadi barang siapa yang masuk Islam maka hendaklah berkhitanlah walaupun sudah dewasa. Komentar Ibnu Qayyim yang menguatkan hadis di atas dalam Tuhfah berkata, walaupun hadis itu lemah secara periwayatan, tapi dia dapat dijadikan penguat dalil. Karena sebelumnya ada hadis juga yang menyebutkan seorang sahabat yang diperintahkan oleh Nabi, buanglah bulu-bulu kekufuran dan berkhitanlah. Maka hadis ini menjadi penguat, ya. Diperintahkan untuk berkhitan. Syekh Yusuf Al-Qardawi berkata, di antara fikih al-maqasid yang mencari kebaikan khitan lelaki adalah, ya, mencegah kotoran dan tempat pembiakan kuman pada kemaluan kita. Jadi supaya bersih, ya, supaya kalau nggak hitam tuh mohon maaf ya, kan suka di leher kepalanya itu kan suka ada kotorannya, ya, suka ada kotorannya. Apa ya kalau orang Jawa bilangnya apa, blotong apa ya, wis pokoknya itulah ada kotorannya, ya, pokoknya itu. Tapi kalau berkhitan dia bersih, ya, dia bersih. Kemudian terhindarnya kemaluan dari terkena penyakit kelamin seperti sifilis, ya. Dan WHO sendiri mengatakan banyak wanita-wanita yang terkena kanker rahim atau serviks atau apa itu karena suaminya tidak berkhitan. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian kuluk atau kupluknya kemaluan, ya, tidak akan mudah mengalami radang atau melecet, ya. Kemudian zakar akan kurang resiko kepada penyakit zakar seperti pembengkakan atau kanker. Kemudian yang kelima adalah memaksimumkan kepuasan seks ketika jima, ya, ketika terjadi hubungan seksual. Jadi itu diantaranya. Dan memang benar, saya ada salah satu jamaah yang dia masuk Islam, akhirnya istrinya pun masuk Islam. Itu istrinya curhat, Pak Ustaz, ternyata memang pisang itu enak kalau dikupas, ya. Ya, kata dia begitu. Jadi sebelum dikupas itu kurang ini, tapi setelah dikupas, ya bener lah. Bapak kalau makan pisang mah kulit-kulitnya enggak kan, dikupas dulu. Nah, kalau dikupas enak pisang, katanya begitu, katanya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi yang jelas ini adalah bagian untuk menjaga kebersihan diri kita, ya. Maka sucinya seseorang dalam sholat diantaranya ketika dia berkhitan. Makanya ada sebagian fikih mengatakan kalau belum berkhitan
sebaiknya tidak jadi imam. Karena begini Pak, kan ada anak-anak kita itu usia 10 tahun belum khitan. Kalau di Arab Saudi 7 hari sudah khitan, sehingga usia 7 tahun mereka udah bersih, ya udah bersih. Nah kalau anak-anak kita kan kadang nunggu umur 12 tahun, nunggu liburan sekolah kadang Pak, nunggu lulus kelas 6. Jujur aja, saya dulu khitan lulus kelas 6 Pak. Begitu lulus liburan mau masuk SMP khitan kita. Ya, khitan. Tapi alhamdulillah kalau dulu kan 5 hari 6 hari baru sembuh. Kalau sekarang kan alhamdulillah sekarang khitan langsung bisa main sekarang Pak. Kalau dulu kan nggak bisa ya. Nah sekarang udah lebih canggih ya. Kemudian yang kedua yang disunahkan adalah wal istihdad, kata Nabi, mencukur bulu kemaluan. Tadi khitan ada fotonya ya Pak ya, tadi khitan saya tampilkan ada fotonya. Ini mencukur bulu kemaluan ada fotonya kayaknya. Jadi yang kedua kata Nabi wal istihdad, ya, mencukur bulu kemaluan. Ini diantara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Al istihdad, ya, supaya apa? Ya tadi menjaga kebersihan. Ya. Nah, secara ilmu kedokteran modern diketahui bahwa daerah-daerah pada tubuh manusia yang menjadi syarat penyakit hendaklah senantiasa dibersihkan. Di antaranya adalah mencukur bulu di sekitar kemaluan baik laki-laki maupun wanita. Jangan dibiarkan panjang sampai nyangkut di seleretan Pak, ya. Tidak benar ya. Jadi di antara tujuan Islam adalah ya tadi menjaga kebersihan. Dari Anas bin Malik menyatakan wukita lana fi qassi syarib wa taqlim al-adfar wa nadfil ibid wa halqil anan an la natruka aksara min arba'ina laila. Ya, ditetapkan waktu bagi kami dalam memotong kumis, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur rambut kemaluan agar kami tidak membiarkannya lebih dari 40 malam. Ya, jadi di antara hadis yang disebutkan Aisyah bahwa Nabi itu tidak pernah membiarkan bulu kemaluannya lebih dari 40 hari. Jadi ya kalau bisa sebulan sekali dicukur gitu. Ya, dicukur. Nah ini tujuannya tadi supaya menjaga kebersihan. Kemudian berikutnya yang diperintahkan kepada kita adalah wa taklimil adfar, memotong kuku. Jadi kita tidak dianjurkan untuk memelihara kuku. Ya. Dalam beberapa hadis yang saya baca bahwa Nabi ketika mau sholat Jumat kadang beliau memotong kukunya terlebih dahulu. Jadi ketika mau sholat Jumat, berarti kalau ketika mau sholat Jumat bisa jadi seminggu sekali. Kalau 40 hari ya terlalu panjang kayaknya Pak ya, sebulan lebih. Tapi karena ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika mau sholat Jumat beliau memotong kukunya terlebih dahulu. Maka kalau disebutkan kata-kata sebelum sholat Jumat berarti bisa jadi seminggu sekali. Dan memang saya sendiri kalau sudah kemis gitu nggak nyaman Pak, terasa ada yang ganjel-ganjel gitu. Maka kita potong pakai. Tapi jangan digigitin juga, karena ada orang yang kerjanya gigitin kuku aja Pak ya. Ya gak enak juga lihatnya. Ya, dipotong pakai alat pemotong. Karena ada orang yang kerjanya gigitin aja gitu ya, sampai muges gitu ya. Ya jangan juga, ada alatnya, gunakan alat memotong kuku. Nah di sini disebutkan, nah ini karena Rasulullah SAW yastahibu ayyahuda min adfarihi wa syaribihi yaumal jum'ah. Ya, bahwa Rasulullah SAW menyenangi memotong kuku dan kumis pada hari Jumat.
Hadis ini merupakan salah satu riwayat mursal dari Abu Ja'far Al-Baqir. Sementara hadis mursal termasuk hadis lemah. Walaupun hadis ini lemah secara periwayatan, tapi inilah satu-satunya hadis yang menjelaskan tentang kebiasaan Rasulullah dalam mencukur kumis atau memotong kuku. Jadi kalau bisa ya pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu memang kita bersih. Yang menjelang mau sholat, mau mandi Jumat, kita rapikan dulu, baru kemudian kita mandi, kemudian kita sholat Jumat. Nah ini. Nah, kemudian dengan demikian memotong kuku dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan. Ya, jadi nggak harus hari Jumat. Ya, kapanpun kita merasa kuku perlu dipotong, ya potong. Ya. Al-Hafidz rahimahullah menyatakan bahwa tiap hari Jumat tidaklah terlarang karena bersungguh-sungguh membersihkan diri pada hari tersebut merupakan perkara yang disyariatkan. Karena Jumat ini kan disebut Sayyidul Ayyam. Disebut Sayyidul Ayyam itu adalah tuannya hari-hari. Maka hendaklah kita bersih-bersih. Kemudian berikutnya yang disunahkan kepada kita adalah mencabut bulu ketiak. Jadi sebenarnya Pak, bahasanya itu adalah wana betul ibid, mencabut bulu ketiak. Jadi sunahnya itu dicabut. Tapi kalau misalnya Ustaz nggak sempat nyabutnya atau ribu atau apa ya, maka dicukur juga nggak apa-apa, dicukur. Cuman kalau dalam riwayat Rasulullah SAW itu kadang bulu ketiaknya itu dicabut oleh istrinya, oleh Aisyah dicabut. Gantian Nabi juga mencabut bulu ketiak istrinya. Boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh nyabut bulu ketiak istri tetangga, itu yang nggak boleh. Ya. Kalau istri sendiri nggak apa-apa, dia suruh cabut bulu ketiak kita cabut bulu ketiak dia, nggak apa-apa. Kalau perlu kasih tahu, mah cabut bulu ketiak saya, 1 bulu 10.000. Saya yakin semua bulu dicabut sama dia, Pak. Ya. Kalau 1 bulu 10.000, ya. Nah ini. Jadi yang disunahkan adalah mencabut bulu ketiak. Kalau nggak dicabut ya paling nggak dicukur lah, ya dicukur. Makanya kan ada hadis yang menyebutkan ketika Rasulullah sholat istisqa, Nabi itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi ketika berdoa. Ketika berdoa mengangkat tinggi-tinggi, lengan beliau itu jatuh. Sehingga ketiak beliau terlihat. Jadi lengan jubah Nabi itu agak lebar sehingga jatuh. Sehingga ketiak beliau terlihat ketika berdoa tadi. Kelihatan ketiaknya, kata sahabat. Dan aku melihat ketiak Nabi itu putih bersih, tidak ada bulunya. Ya. Dan memang kalau ada bulunya itu bukan masalah bulunya Pak ya, baunya Pak ya. Sudah bulunya panjang itu baunya itu Pak ya. Makanya disunahkan tuh dicukur atau dicabut. Ya. Dan disunahkan ya, karena begini, kalau bersih itu lebih inilah. Tapi kalau banyak bulunya itu kan ngumpul semua di situ lah, kuman atau apa, sehingga menyebabkan bau. Makanya kita kan ya, kita zaman kita alhamdulillah ada deodoran ya istilahnya. Kalau saya pribadi jujur aja, saya pakai tawas Pak. Saya pakai tawas ya. Dari saya SMP itu sudah pakai tawas. Tawas itu apa? Batu yang putih itu Pak ya. Nah, kemudian kita kalau habis mandi kita gosokkan di ketiak. Itu sama sekali nggak ada bau. Beli aja ke toko kembang. Beli toko kembang 10.000 itu. Ya, kayaknya setahun nggak habis Pak. 10.000 tawas. Yang penting jangan direndam air, ya. Bersih, nggak ada aroma apapun. Walaupun kita olahraga kayak apa, nggak ada aroma apapun. Pakai tawas. Pakai deodoran itu suka campur itu baunya apa? Baunya ketek kita sama deodoran jadi satu. Tapi kalau pakai tawas bersih. Saya ada beberapa kawan guru itu yang ada masalah begitu, kalau udah berkeringat. Saya kasih tawas, walaupun dia pakai deodoran juga ini. Saya kasih tawas, Pak coba pakai ini. Kayak gula batu gitu modelnya Pak. Pakai ini Pak, tapi jangan direndam habis kalau direndam. Dia pakai, alhamdulillah Pak Ustadz katanya.
nggak ada aroma sama sekali. Kemudian dia nanya beli di mana, beli aja di toko kembang, ya toko kembang yang apa, yang untuk kuburan tuh ya, di situ ya ada ya. Saya beli, pernah saya beli 20.000, kayaknya sudah 3 tahun masih ada itu Pak. Itu lebih irit ya, lebih irit gitu ya. Asal jangan makan aja gitu ya, mencabut bulu ketiak. Nah, mencabut rambut ketiak disepakati hukumnya sunnah dan disenangi memulai dari ketiak yang kanan, dan bisa dilakukan sendiri atau meminta kepada orang lain untuk melakukannya. Tapi kalau yang di salon-salon itu kadang ada alatnya Pak, ditempelin gitu Pak ya, terus cabut krek gitu, tapi kan sakit ya, tapi jadi sakit ya. Minta tolong istri itu aja lah pakai pinset ya. Ayo mas, 1 bulu 10.000, semangat tuh istri kita, bener, cabutin ya. Malah kita gak minta, dia nawarin, gak dicabutin gak gitu ya. Yang penting 10.000 tadi ya. Nah, ini. Nah, lebih afdol rambut ini dicabut tentu bagi yang kuat menanggung rasa sakit. Namun bila terpaksa mencukur atau menghilangkan dengan obat perontok, maka tujuannya sudah terpenuhi. Intinya tujuannya adalah ketiak kita bersih, intinya itu. Ibnu Abi Hatim dalam buku Manaqib Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la berkata, aku masuk menemui Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ketika itu ada seseorang yang sedang mencukur rambut ketiaknya ya. Beliau berkata, aku tahu bahwa yang sunnah adalah mencabut, akan tetapi dia tidak kuat menanggung rasa sakitnya. Jadi sunnahnya mencabut, tapi kalau kita nggak tahan sakitnya, ya sudah, cukur juga tidak apa-apa. Karena tujuannya yang penting ketiak itu bersih, itu dari tujuannya. Nah, kemudian yang kelima, mencukur kumis. Ini yang termasuk disunnahkan, mencukur kumis. Jangan biarkan kumis segede pagar kecamatan gitu Pak ya. Ya, tapi ada orang-orang yang memang pede kalau ada kumis. Kalau nggak ada kumis dia nggak pede. Ya, itu pilihan. Karena ini hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah. Ya. Tapi ada juga orang yang kumisnya tuh sampai segede pisang gitu Pak ya. Dia kalau minum susu itu nempel semua itu ya. Tapi sekali lagi ini hukumnya sunnah. Kalau ada bapak-bapak yang berkumis nggak apa-apa. Kalau bapak PD-nya begitu ya nggak apa-apa. Apalagi kalau mohon maaf, kalau kan ada komandan tentara, komandan polisi, kalau nggak kumisan kan kurang serem gitu ya. Akan dipelihara ya. Begitu pensiun baru cukur ya. Semasa masih tugas dia pakai dan kelihatan berwibawa gitu ya. Ya nggak apa-apa sih. Cuman Bang, kalau Rasulullah itu menipiskan kumis. Jadi setiap Jumat beliau tipiskan kumisnya. Ya, ya sebenarnya boleh dicukur habis nggak apa-apa. Cuman kalau dalam hadis Nabi itu mengguntingnya. Jadi menggunting. Jadi tetap masih ada di sininya. Ya. Nah kemudian, di sini disebutkan Abdullah bin Umar menyampaikan dari Rasulullah, kata Nabi, ahfus syawarib wa a'ful liha ya. Kata Nabi, ahfus syawarib, potonglah kumis, wa a'ful liha, dan peliharalah jenggot. Yang namanya dipelihara itu dirapikan Pak. Dirapikan, tetap ada tapi dirapikan. Kan ada orang dibiarkan tumbuh tapi gak beraturan gitu Pak ya. Gak beraturan. Nah, yang diperintahkan itu dirapikan. Ya, tetap dipelihara tapi dirapikan. Ya. Kemudian dikeramasi juga kalau jenggotnya tebal. Ya, cuman masalahnya kita orang Jawa Pak, jenggotnya di ujung doang gitu Pak. Ya. Kalau orang Arab kan brewok gitu Pak ya, mantep lah gitu. Ya. Saya dulu pernah waktu pesantren pakai apa itu? Firdaus apa itu? Yang obat itu. Yo gak tumbuh juga Pak. Ya memang dudu bakate ya.
Kalau memang dia orang Arab atau orang yang memang bakatnya berjenggot, nggak pakai apa-apa, emang tumbuh, ya, emang tumbuh. Ada orang yang memang sama sekali nggak tumbuh, cuma 3 ada di sini. Kalau cuma 3 ya nggak usah, nggak apa-apa. Kalau saya ini sini saya cukur bagian sini nih. Kenapa kalau ditumbuhin cuma 3 di sini, maksudnya 3 kibir-kibir gitu, ya, dirapikan lah, ya. Nah ini yang di bawah baru itu pun suruh dirapikan, jangan berantakan, dirapikan. Makanya di antara sunnah dalam wudhu menyela-nyela jenggot. Kalau jenggotnya tebal, tapi kalau tipis-tipis begini ya gak apa-apa gitu ya. Nah, mengenai memelihara jenggot ini para imam berbeda pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah sama Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik sama Imam Ahmad, mereka menyatakan bahwa memelihara jenggot itu wajib, mencukurnya haram. Ini 3 imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Tapi Imam Syafi'i mengambil pendapat yang berbeda. Imam Syafi'i mengatakan memelihara jenggot itu sunnah, mencukurnya makruh. Makanya di Mesir, karena Imam Syafi'i itu kan akhirnya pindah ke Mesir dan sampai wafat di Mesir. Makanya orang-orang Mesir jarang yang berjenggot, ya, jarang berjenggot. Karena menurut mereka sunnah, karena itu pendapat Imam Syafi'i. Nah, kita di Indonesia ambil pendapatnya Imam Syafi'i, karena kita mengambil mazhab Syafi'i. Makanya banyak jarang sekali orang yang berjenggot. Nah, ini. Sekali lagi, karena kita mengambil pendapat Imam Syafi'i, jadi memeliharanya adalah sunnah, mencukurnya adalah makruh. Karena ada perkara-perkara yang memang tidak bisa ini. Saya banyak kenal tentara, saya banyak kenal polisi gitu ya. Mereka sebenarnya pingin pelihara jenggot, tapi kan ada aturan disiplin organisasi. Ya, siapa apa? Kecuali Intel, kalau Intel mah boleh pakai jenggot. Jangankan pakai jenggot Intel, jadi orang gila aja boleh Pak Intel Pak. Jadi orang gila, ya kelihatan kayak orang gila di bawah nangkap aja penjahat, gitu ya. Jadi orang gila tapi ada becengnya di sini ya, nggak apa-apa kalau Intel. Jadi sekali lagi kan kita mengambilnya pendapat bahwa memelihara jenggot itu adalah sunnah dan mencukurnya adalah makruh. Nah kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan khaliful musyrikin a'fu syawarib wa auful liha. Selesilah orang-orang musyrik, potonglah kumis dan biarkanlah jenggot. Jadi orang-orang Yahudi Pak, kebanyakan orang Yahudi jenggotnya itu ditebalkan Pak. Jenggotnya ditebal, kumisnya ditebalkan, jenggotnya dipiara juga. Jadi orang-orang Yahudi itu menebalkan kumis, menebalkan jenggot. Maka kata Nabi, khaliful Yahud, berbedalah kalian dengan orang Yahudi. Maka tipiskan kumis, sehingga sahabat itu menipiskan kumisnya dan merapikan jenggotnya. Nah ini. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Juzzus syawari wa arkhul liha khaliful majus. Ya, potonglah kumis dan biarkan jenggot, selisilah orang-orang Persia atau orang-orang Majusi. Karena orang-orang Persia itu kadang ya begitulah, kumis tebal, jenggot tebal. Kan ada juga orang-orang Viking itu Pak ya. Orang Viking itu kadang nggak mandi sampai setahun sampai sebulan nggak mandi, sehingga kadang nggak rapi lah. Maka Islam setidaknya setiap Jumat kita rapikan, kumis kita rapikan, jenggot kita rapikan. Jangan dibiarkan berantakan. Bahkan seandainya jenggot kita itu putih semua atau apa, boleh kita mewarnainya. Boleh mewarnainya supaya rapi. Ya, walaupun dalam beberapa mengenai warna hitam masih terjadi perbedaan pendapat. Tapi dalam hadis Nabi menyatakan warna hitam adalah warna yang paling disukai oleh istri-istri kalian. Jadi kalau kita mewarnai hitam dengan tujuan
supaya istri kita senang, kita kelihatan muda, nggak apa-apa. Jangan diwarnai hitam karena mau kawin lagi. Itu penipuan namanya. Karena pernah terjadi pada zaman Umar, ada seorang wanita datang kepada Umar, usianya 20 tahun di wanita. Ya Amirul Mukminin, saya dinikahi oleh orang yang mewarnai rambut dan jenggotnya dengan warna hitam. Aku pikir masih muda. Ternyata dia sudah tua, tugu monasnya roboh. Tugu monasnya nggak bisa tegak. Saya komplain dalam masalah ini karena saya menganggap dia telah menipu saya. Kelihatannya masih muda gitu ya, ternyata tubuh monasnya roboh ya. Maka Umar mengatakan ini yang menyebabkan warna hitam menjadi haram karena digunakan untuk menipu ya. Tapi kalau sekarang nggak bisa nipu Pak, walaupun diwarnai KTP-nya ketahuan kalau sekarang Pak. Kalau dulu kan nggak ada KTP. Kalau sekarang coba Pak lihat KTP-nya, kok bisa ngaku loh Pak ya. Tapi kelihatan muda gitu ya. Tapi kalau dia jujur, saya sebenarnya sekian, tapi saya warnai supaya kamu senang, nggak apa-apa. Yang penting tadi tubuh monasnya jangan roboh, ya itu yang penting. Ya, nah ini. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, kalau tadi 5 perkara merupakan fitrah, kalau yang ini 10 dalam hadis yang lain. Riwayat Imam Muslim. Ashrun minal fitrah kata Nabi. Qasyush syarib wa i'fa'ul lihya was-siwa was-istinsyaq al-ma' wa qassul al-far wa ghaslul barajin wa nadful ibil wal halqul anan wa tiqasul ma' wal khitan ya. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim kata Nabi adalah ada 10 perkara yang merupakan perkara fitrah. Yang pertama adalah mencukur kumis, jadi menipiskan kumis. Yang kedua adalah ifa'ul liha, memelihara jenggot ya. Kemudian wasiwak, siwak atau membersihkan gigi ya. Jadi siwak ini termasuk perkara yang ini Pak, yang disunahkan. Makanya kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'kulli wudu. Kalau tidak berat bagi umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau berwudu. Jadi setiap mau wudu. Dalam hadis yang lain, ma'kulli sholat, setiap mau sholat. Cuman siwaknya yang lebih tepat itu ketika mau wudu. Jadi mau wudu itu kita bersiwak dulu kumur-kumur, itu yang tepat. Jangan pas imam udah mau takbir siwak dia. Imam sudah sawu sufufakum, imam udah takbir Allah Akbar, kita baru keluarin siwak, icik gitu kan. Pas naruh jatuh ke kaki kita Pak, ya basah ya. Jadi karena kita salah tempatnya nih. Yang tepat itu ma'akuli wudu, ma'akuli sholat itu ditarik kepada ma'akuli wudu setiap kali mau wudu. Nah itu diperintahkan. Kalau tidak berat ya, jadi bersiwak. Bahkan pernah ketika perang Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu minta bantuan lagi kepada Umar bin Khattab. Tolong tambahkan pasukan karena orang-orang Persia ini banyak banget jumlahnya. Umar kirim surat lagi, demi Allah saya tidak akan mengirimkan bala bantuan kata Umar. Jangan-jangan di antara pasukanmu ada yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Tolong dicek. Akhirnya dicek oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dikirim intelnya kepada pasukannya sendiri. Ternyata banyak pasukan yang nggak bersiwak Pak, nggak gosok gigi, nggak membersihkan gigi. Maka akhirnya ketahuan ini sumber masalahnya. Maka besok kalian harus siapkan siwak masing-masing. Maka begitu berhadapan lagi dengan Persia, Sa'ad bin Abi Waqqas kasih kode, siwak semua Pak. Wah, bersiwak, bersihkan dulu sebelum jihad. Sebelum jihad bersiwak. Itu Persia ngomong Pak, gila, giginya jadi asam, apalagi pedangnya. Kalah itu Persia Pak. Ya, kalah. Maka siwak itu penting. Orang kalau nggak bersiwak nggak pede Pak ya. Saya ceramah ini terus nggak gosok gigi nggak pede Pak
ya nggak pede, takut mic-nya melewat gitu kan, bisa jadi ya. Nah ini, jadi bersiwak. Kemudian wal istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, ya. Kemudian memotong kuku, menyela-nyela jari dalam wudhu, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, beristinja dengan air, cebok dengan air. Jadi sunnahnya cebok itu dengan air. Kecuali nggak ada air maka boleh pakai batu. Ya. Baru yang terakhir berkhitan. Inilah 10 perkara yang merupakan fitrahnya manusia. Baik. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan, masih ada waktu. Berapa menit? Oh pas ya. Saya kembalikan ke Ustaz, apakah dibuka pertanyaan atau ditutup? Ya, monggo saya kembalikan kepada Ustaz Dadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan jazaa. Ustaz telah menyampaikan materinya 5 fitrah Islam yang pertama dan tambahnya 10. Barangkali ada yang bertanyakan? Atau sudah paham? Karena sudah sunat, Ustaz, jadi nggak ada yang ditanyakan katanya. Begini, ini pertanyaan sendiri, Ustaz. Santri itu kan biasanya hebat ya, ilmunya selalu diambil itu ya. Nah, mungkin ini si santri itu punya ilmu kekebalan, Ustaz. Dia kalau mau mengikuti kayak cabut, digunting, dia selalu dibakar, Ustaz. Gimana hukumnya? Saya baru tahu kalau dibakar. Ketiaknya dibakar. Semuanya kalau perlu dibakar ya. Masa, Ustaz? Kan bersih katanya. Oh gitu. Oh kalau dibakar kasihan, takut burungnya kebakaran juga. Saya baru tahu. Enggak lah, kata Nabi, cukur aja, cukur ya. Kalau ngikutin sunnah cukur, nggak usah bakar-bakaran. Matang tadi kecapin lagi. Baik, Ustaz. Betul, Bapak ada yang nanya, Bapak ada yang nanya. Oh iya, silakan. Apakah semua itu hanya berlaku untuk laki-laki? Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Karena hadisnya adalah khamsun minal fitrah, hadisnya umum, ya. Jadi kecuali kita tadi ya, wajibnya untuk laki-laki, perempuan hukumnya sunat. Makanya perempuan itu boleh disunat, boleh tidak. Ya. Karena ada beberapa keterangan dari beberapa ulama itu. Jadi wanita yang tidak disunat, katanya ini wallahu a'lam, nafsunya terlalu gede, sehingga kadang harus disunat. Tapi jangan dihabiskan juga. Saya juga nggak tahu, katanya ujungnya, tahu ujung apa aja. Pokoknya ujungnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, sedang aja. Wallahu a'lam. Jadi ini semua di sini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Cuman kan karena perempuan nggak ada jenggot ya nggak ada. Perempuan nggak ada kumis ya nggak usah. Walaupun ada beberapa perempuan kumisan ada, ya tetap boleh dia rapikan. Begitu Pak ya. Rambut bagaimana Pak Rasulullah? Rambut, jadi begini. Nabi itu senantiasa ya kalau bahasa kita sebulan sekali beliau merapikan rambutnya. Kecuali dalam perang. Dalam perang Nabi itu membiarkan rambutnya sampai sebahu. Jadi rambut Nabi itu kalau dalam perang, kan perang itu kadang perjalanan sebulan, perangnya sebulan, pulang sebulan, sehingga rambut beliau itu panjang, ya sebahu. Tapi dalam perang aja, kalau nggak dalam perang, ya sebaiknya dirapikan. Makanya saya kadang agak kurang setuju lah kalau ada penceramah membalik rambutnya terlalu panjang gitu, God yes gitu ya, gondrong Yesus gitu ya. Ya sebenarnya gondrong boleh, tapi jangan sampai kayak perempuan. Tapi kalau hari-hari biasa nggak perang, ya sebaiknya jangan gondrong. Ya sebaiknya jangan gondrong. Kadang gondrong ini kesannya gimana? Tapi Nabi dalam perang memang gondrong, Pak. Ya. Dan Nabi memerintahkan kalau ada sahabat-sahabat yang ikut perang, rambutnya warnanya putih, kata Nabi semir hitam, suruh disemir hitam. Biar takut ya. Biar kelihatan muda, sehingga musuh itu, wih, pasukannya muda-muda. Gitu. Takut ya. Kalau putih-putih, ya, wah, ditiup mah jatuh. Nah, gitu. Jadi boleh dalam kondisi tertentu memang suruh warna
hitam. Begitu Pak ya. Rambut wanita itu memelihara rambutnya setidaknya sampai ke punggung, sampai punggung. Dan wanita boleh mencukur rambut tapi tidak boleh seperti laki-laki. Kalau wanita cuma sebahu boleh. Tapi kalau kayak laki-laki plek itu yang Nabi melarang. Kecuali dia ada penyakit. Nggak bisa panjang rambutnya karena gatal atau apa itu beda lagi. Boleh dia mencukur rambutnya pendek kayak laki-laki. Tapi kalau normal wanita itu setidaknya sebahu. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih, saya sudah terjawab ya Pak ya. Ya. Ada lagi. Cukup, sudah waktu bisa masuk. Silakan saya ditutup dengan doa. Oh ya, baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu awwalan wa akhira wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka rizqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya mughniya kulli faqir yassir lana kulla asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan